Perkenalkan, nama saya Tommy. Kejadian ini menimpa saya pada pertengahan bulan September tahun 2022. Sebuah pengalaman yang sampai detik ini masih menghantui pikiran saya. Saya tinggal di sebuah perkampungan padat di daerah Cakung, Jakarta Timur, tempat di mana cerita lama dan pamali orang tua masih sering terdengar, meskipun seringkali saya abaikan begitu saja sebagai anak muda. Sore itu sekitar jam 5, saya dan dua teman karib saya, Fajar dan Andre, sedang nongkrong di warung kopi Empok Mina. Warung itu letaknya strategis, tidak jauh dari rumah kami, dan bersebelahan langsung dengan tembok pembatas tempat pemakaman umum TPU Kampung Baru. Kami bertiga sudah seperti saudara, tumbuh besar bersama di ganggang sempit yang sama sejak kecil. Obrolan kami seperti biasa, ngalor ngidul tidak jelas, dari masalah pekerjaan sampai rencana nonton bola di akhir pekan. Fajar, yang paling penakut di antara kami, tiba-tiba menunjuk ke arah sebuah pohon Kamboja tua yang dahannya menjulur melewati tembok pemakaman. Pohon itu tampak paling rimbun dan paling tua di antara yang lain. Bunganya pun jarang sekali terlihat mekar. "Dre, lihat deh pohon Kamboja itu," kata Fajar dengan nada sedikit berbisik. "Kata babe gua, pohon itu ada yang nungguin. Jangan pernah macam-macam di dekat situ. Apalagi kalau udah mau maghrib. Pamali katanya, bisa kualat nanti kita semua yang ada di sini." Andre hanya mengangguk-angguk setuju. Matanya ikut memandang pohon itu dengan was-was. Aku hanya tertawa kecil mendengar ucapan Fajar. "Ah, apa sih Jar? Zaman udah modern begini masih aja percaya sama yang begituan," cibirku. "Itu kan cuman pohon tua biasa, paling juga banyak ulat bulunya. Makanya orang tua dulu nakut-nakutin, biar anak kecil nggak main di situ. Logis aja kan?" Aku mencoba terdengar paling rasional di antara mereka bertiga. Fajar menggelengkan kepalanya, wajahnya serius. "Bukan gitu, Tom. Ini beda. Babe gua dengar sendiri dari kakeknya. Dulu ada orang nekat nebang dahannya buat kayu bakar. 3 hari kemudian, orangnya sakit panas nggak turun-turun, ngigau terus sampai akhirnya meninggal. Sejak itu nggak ada yang berani ganggu pohon itu." Cerita Fajar membuat Andre semakin merapatkan duduknya. Sementara aku masih menganggapnya bualan, matahari mulai condong ke barat. Warnanya sudah jingga kemerahan. Suasana di sekitar warung Empok Mina mulai sedikit lebih sepi. Hanya tersisa kami bertiga dan Empok Mina yang sedang membereskan dagangannya di dalam. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan wangi bunga Kamboja yang anehnya terasa pekat. "Aku nggak percaya," kataku memecah keheningan sambil menyulut sebatang rokok. "Kalau cuman omongan, semua orang juga bisa bikin cerita serem, Jar. Harus ada buktinya dong. Selama ini kita nongkrong di sini setiap hari juga aman-aman aja kan?" Aku menatap Fajar dan Andre bergantian, mencari dukungan atas argumenku yang terdengar sangat logis di telingaku sendiri. Andre yang biasanya pendiam, akhirnya angkat bicara. "Tapi Tom, apa salahnya sih kita nghormatin omongan orang tua? Gak ada ruginya juga kan, daripada kenapa-kenapa," ujarnya pelan. Andre memang begitu, selalu mengambil jalan aman. Dia tidak sepenuhnya percaya, tapi juga tidak berani untuk menantang hal-hal yang berbau mistis seperti itu. Fajar menimpali. "Benar kata Andre, Tom. Udah, jangan dibahas lagi. Mending kita ngobrolin yang lain aja." Fajar terlihat benar-benar tidak nyaman. Matanya terus melirik ke arah pohon Kamboja itu, seolah takut toh ada sesuatu yang tiba-tiba muncul dari balik dedaunannya yang lebat dan gelap karena bayangan sore hari. Perasaan tertantang justru semakin besar di dalam diri saya. Sifat keras kepala dan anti tahayulku merasa perlu dibuktikan. "Gini aja deh," kataku sambil berdiri. "Gua buktiin kalau berdua, kalau itu semua cuman omong kosong. Lihatin ya."
asbak dan berjalan perlahan menuju tembok pemakaman. Fajar dan Andre langsung panik. "Tom, jangan Tom, udah mau maghrib ini," teriak Fajar. Suaranya terdengar cemas. "Tommy, balik, gak usah aneh-aneh deh." Andre ikut berteriak, tapi aku tidak peduli. Langkahku mantap, didorong oleh ego dan keinginan untuk membuktikan bahwa aku yang paling benar di antara mereka. Aku berdiri tepat di bawah pohon Kamboja tua itu. Jaraknya hanya beberapa langkah dari tempatku berjalan. Dahan-dahannya yang menjulur rendah membuat suasana di bawahnya terasa lebih gelap dan lembab. Aroma bunga Kamboja bercampur bau tanah basah terasa semakin menyengat di hidungku, sedikit membuat mual. Dari sini, aku bisa melihat nisan-nisan tua yang berjejer tak beraturan di dalam area pemakaman. "Tom, balik woi!" Suara Fajar terdengar lagi, kali ini lebih keras dan penuh kepanikan. Aku menoleh ke arah mereka sambil tersenyum miring seolah ingin menunjukkan betapa konyolnya ketakutan mereka. Aku melihat Fajar dan Andre berdiri kaku di dekat warung. Wajah mereka pucat pasti menatapku. Empok Minah bahkan sampai keluar dari warungnya menatapku dengan tatapan heran. Untuk menambah efek dramatis dan membuktikan bahwa aku sama sekali tidak takut, aku melakukan sesuatu yang sangat bodoh dan tidak sopan. Sesuatu yang aku sesali seumur hidupku. Aku menatap lurus ke batang pohon Kamboja yang besar itu. Lalu aku meludah tepat ke arahnya. "Nih, lihat, gak ada apa-apa kan?" teriakku ke arah Fajar dan Andre. Seketika itu juga, angin yang tadinya berhembus pelan tiba-tiba berhenti. Suara jangkrik yang biasanya mulai terdengar menjelang malam pun ikut senyap. Suasana menjadi hening yang aneh, seolah seluruh alam menahan napas menyaksikan tindakan bodohku. Bahkan aku sendiri merasakan ada yang aneh dengan keheningan itu, tapi egoku menolak untuk mengakuinya. Fajar dan Andre tidak berkata apa-apa lagi. Mereka hanya menatapku dengan mata terbelalak, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja aku lakukan. Empok Minah yang melihat dari kejauhan langsung berucap, "Astaghfirullahaladzim," sambil menggelengkan kepalanya, lalu buru-buru masuk kembali ke dalam warungnya dan menutup pintu. Aku berjalan kembali ke arah teman-temanku dengan perasaan menang. "Tuh kan, cuma pohon biasa, lo berdua aja yang penakut," kataku dengan nada sombong. Fajar hanya menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan, antara marah dan khawatir. "Terserah lo Tom, aku sama Andre mau balik duluan, udah maghrib." Tanpa menunggu jawabanku, Fajar dan Andre langsung pergi meninggalkanku sendirian. Aku pulang ke rumah dengan perasaan sedikit aneh. Kemenangan kecilku atas takayul teman-temanku terasa hampa. Sepanjang jalan, keheningan yang aku rasakan di bawah pohon Kamboja tadi seolah mengikuti. Suara azan maghrib yang berkumandang dari kejauhan terdengar sayup-sayup, namun tidak mampu mengusir perasaan ganjil yang mulai merayap di hatiku. Malam itu sekitar pukul 10 malam, aku sedang bersantai di ruang tengah sambil menonton televisi. Ayah dan ibuku sudah masuk ke kamar mereka untuk beristirahat. Rumah terasa sunyi, hanya suara dari televisi yang mengisi ruangan. Tiba-tiba aku mencium sebuah aroma yang aneh. Aroma yang sangat familiar, namun tidak seharusnya ada di dalam rumahku. Itu adalah aroma kapur barus. Sangat pekat, seperti baru saja ada yang membuka puluhan bungkus kamper di dekatku. Aku mencoba mencari sumbernya. Aku memeriksa setiap sudut ruangan, lemari, bahkan sampai ke kolong sofa. Namun, tidak ada apapun di sana. Anehnya, aroma itu seolah tidak memiliki sumber. Ia hanya ada di udara, mengambang dan memenuhi ruangan. Aku mencoba mengabaikannya. Mungkin saja ini hanya bau dari rumah tetangga atau dari got di depan rumah. Aku kembali duduk di
di sofa dan mencoba fokus pada acara televisi. Namun, konsentrasiku buyar. Aroma kapur barus itu tidak hilang, malah terasa semakin kuat. Rasanya seperti ada seseorang yang memakai pakaian yang disimpan lama di lemari sedang berdiri di belakangku. Perasaan tidak nyaman mulai menjalari punggungku. Bulu kuduku meremang tanpa alasan yang jelas. Aku memberanikan diri menoleh ke belakang ke arah dapur yang gelap. Tidak ada siapa-siapa, hanya bayangan perabotan rumah yang terlihat samar di bawah cahaya lampu ruang tengah. Aku menelan ludah. Jantungku mulai berdebar sedikit lebih cepat dari biasanya. Aku putuskan untuk mematikan televisi dan segera masuk ke kamar. Mungkin aku hanya kelelahan dan imajinasiku mulai bermain-main saat aku berjalan melewati ruang tengah menuju kamar tidur. Aroma kapur barus itu seolah mengikuti setiap langkahku. Semakin dekat aku dengan kamar, semakin pekat pula aroma itu terasa di hidungku. Di dalam kamar, aku langsung merebahkan diri di kasur. Aku mencoba menenangkan diri, meyakinkan diri bahwa semua ini hanyalah kebetulan. Aroma kapur barus tadi mungkin hanya ilusi karena sugesti dari cerita Fajar sore tadi. Aku menarik selimut hingga menutupi dada dan mencoba untuk tidur. Namun mataku sulit sekali terpejam. Tepat saat tengah malam, sekitar jam 12, aku mendengar suara aneh dari luar jendela kamarku. Jendela kamarku menghadap langsung ke jalan kecil di depan rumah. Suaranya seperti benda berat yang jatuh ke tanah dari ketinggian yang tidak seberapa. Gedebuk. Hening sejenak, lalu terdengar lagi. Gedebuk. Ritmenya konstan dan lambat. Aku penasaran siapa yang menjatuhkan sesuatu di luar rumah selarut ini. Apakah kucing tetangga yang sedang berkelahi atau mungkin ada maling? Dengan sedikit rasa takut yang bercampur dengan penasaran, aku bangkit dari tempat tidur dan berjalan pelan menuju jendela. Aku membuka gorden sedikit, hanya cukup untuk mengintip keluar. Jalanan di depan rumahku tampak sepi dan lengang, diterangi oleh satu-satunya lampu jalan yang cahayanya agak redup dan berkedip-kedip. Awalnya aku tidak melihat apa-apa, namun saat mataku mulai terbiasa dengan kegelapan, aku melihatnya. Tepat di bawah sorotan lampu jalan yang berkedip itu, berdiri sesosok bayangan. Sosok berwarna putih. Sosok itu berdiri membelakangiku, jadi aku tidak bisa melihat wajahnya. Bentuknya lonjong dari atas ke bawah, terbungkus kain putih kusam dari kepala hingga kaki. Aku terpaku, otakku berusaha mencerna apa yang aku lihat. Apakah itu orang yang sedang memakai mukena? Tapi ini sudah lewat tengah malam. Siapa yang berdiri sendirian di tengah jalan dengan pakaian seperti itu? Tiba-tiba, lampu jalan berkedip lebih cepat dan untuk sesaat mati total. Jalanan menjadi gelap gulita. Jantungku berdebar kencang, nafasku tertahan. Beberapa detik kemudian, lampu itu menyala kembali. Sosok putih itu sudah tidak ada, hilang begitu saja. Aku mengucek mata, berharap ini semua hanya halusinasi karena kurang tidur. Tapi bayangan itu terasa begitu nyata. Keesokan harinya, aku bangun dengan perasaan lelah dan kepala pusing. Tidurku sama sekali tidak nyenyak. Bayangan sosok putih di bawah lampu jalan dan aroma kapur barus terus berputar di kepalaku. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu semua hanyalah mimpi buruk, buah dari pikiranku yang terlalu tegang setelah kejadian di pemakaman kemarin sore. Saat sarapan, ibuku bertanya, "Kamu kenapa, Tom? Muka kamu pucat banget. Semalam begadang lagi ya?" Aku hanya menggeleng pelan dan menjawab seadanya, "Nggak apa-apa, Bu. Cuma kurang tidur aja." Aku tidak mungkin menceritakan kejadian semalam. Beliau pasti akan khawatir dan mungkin akan menyambungkannya dengan tindakan bodohku kemarin. Siang harinya, aku bertemu dengan Fajar dan Andre di tempat biasa.
Aku menceritakan semua yang aku alami semalam, mulai dari aroma kapur barus hingga sosok putih di bawah lampu jalan. Wajah Fajar langsung berubah pucat. "Gue udah bilang apa, Tom? Lo sih nggak percaya. Itu pasti dia yang ngikutin lo pulang," katanya dengan nada panik. Andre menambahkan, "Terus sekarang di mana, Tom? Lo harus minta maaf, Tom. Balik lagi ke pohon itu." Saran Andre terdengar masuk akal, tapi sebagian dari diriku masih menolak. Aku masih berpikir ini semua mungkin hanya kebetulan yang dibesar-besarkan. "Udah, tenang aja. Mungkin cuma perasaanku aja. Nanti juga hilang sendiri," jawabku berusaha terdengar tenang. Malam harinya, teror itu kembali datang, dan kali ini jauh lebih buruk. Sekitar jam 11 malam saat aku sedang di kamar, aroma kapur barus itu datang lagi. Lebih pekat dari malam sebelumnya, sampai membuatku mual dan pusing. Kali ini, aku tidak lagi mendengar suara gedebuk dari jalanan, melainkan dari halaman belakang rumahku. Halaman belakang rumahku tidak terlalu luas, hanya cukup untuk jemuran dan beberapa pot tanaman milik ibu. Suara itu terdengar jelas seperti ada yang melompat-lompat di atas tanah yang basah. Gedebuk, gedebuk. Kali ini suaranya terasa begitu dekat. Aku membeku di tempat tidur, tidak berani bergerak. Aku tahu apapun itu, sekarang ia sudah berada di dalam pagar rumahku. Rasa takut melumpuhkan seluruh tubuhku. Suara lompatan di halaman belakang itu terus berlanjut. Kadang berhenti sejenak, lalu mulai lagi. Setiap jeda keheningan justru membuat jantungku berdebar semakin kencang. Menunggu suara berikutnya datang, aku menarik selimut hingga menutupi seluruh kepala. Seolah kain tipis itu bisa melindungiku dari apapun yang ada di luar sana. Aroma kabur baru semakin menyesakkan, seolah sumbernya kini berada tepat di balik dinding kamarku. Keringat dingin mulai membasahi dahi dan punggungku. Aku mencoba membaca doa, apapun yang aku hafal, tapi semua terasa berantakan di dalam kepala. Pikiranku hanya terfokus pada satu hal, suara itu. Suara yang menandakan kehadiran sesuatu yang tidak kuinginkan. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, suara lompatan itu tiba-tiba berhenti. Hening. Keheningan kali ini terasa lebih menakutkan. Aku tidak tahu apakah dia sudah pergi atau justru sedang menunggu. Aku memberanikan diri untuk menurunkan sedikit selimut dari wajahku, mengintip ke arah jendela kamar yang tirainya sedikit terbuka. Dan saat itulah aku melihatnya. Jendela kamarku menghadap langsung ke halaman belakang. Di luar sana, di antara jemuran pakaian ibuku, sosok itu berdiri. Sosok putih, terbungkus kain kafan yang terlihat kusam dan penuh noda tanah. Kali ini posisinya tidak membelakangiku. Ia berdiri menyamping, kepalanya yang terikat di bagian atas sedikit miring ke arah jendelaku. Aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas karena tertutup ikatan kain di atas kepala dan bayangan malam. Tapi aku bisa melihat kontur gelap di bagian mata dan mulut, seolah kain di bagian itu lebih basah dan menempel erat ke apapun yang ada di baliknya. Ia hanya berdiri diam di sana, tidak bergerak, tidak bersuara. Hanya berdiri dan melihat ke arah kamarku. Nafasku tercekat di tenggorokan. Waktu seolah berhenti. Aku dan sosok itu hanya dipisahkan oleh sebuah kaca jendela. Aku ingin berteriak, memanggil ayah dan ibuku, tapi tidak ada suara yang keluar. Seluruh tubuhku kaku karena teror. Aku hanya bisa memejamkan mata sekuat tenaga, berharap saat aku membukanya lagi, sosok itu sudah lenyap. Setelah malam yang mengerikan itu, hidupku berubah total. Aku tidak lagi bisa tidur nyenyak.
Setiap malam, aku selalu dihantui oleh bayangan sosok putih di halaman belakang. Meskipun ia tidak muncul lagi secara langsung, perasaan diawasi itu tidak pernah hilang. Setiap suara kecil di malam hari, seperti decit pintu atau ranting yang jatuh, sudah cukup untuk membuatku terlonjak kaget. Siang hari pun tidak lebih baik. Aku menjadi pribadi yang pemurung dan mudah terkejut. Di tempat kerja, aku tidak bisa fokus. Beberapa kali aku ditegur oleh atasan karena melakukan kesalahan-kesalahan konyol. Lingkaran hitam di bawah mataku semakin jelas, menandakan kurangnya istirahat yang berkualitas. Aku kehilangan nafsu makan. Berat badanku turun drastis hanya dalam seminggu. Fajar dan Andre adalah satu-satunya orang yang tahu masalahku. Setiap hari mereka menanyakan kondisiku dengan wajah penuh kekhawatiran. "Gimana, Tom? Semalam ada kejadian lagi?" tanya Fajar setiap kali kami bertemu. Aku hanya bisa menggeleng lemah, terlalu lelah untuk menceritakan detil ketakutan yang aku rasakan setiap malam. Aku nggak kuat lagi, Jar, Andre. Akhirnya aku mengaku pada mereka suatu sore. Aku ngerasa dia selalu ada di dekatku, di rumah, di jalan. Bahkan sekarang pun aku ngerasa ada yang ngawasin dari jauh. Aku harus gimana? Air mataku hampir jatuh menahan semua tekanan mental yang aku rasakan selama berhari-hari. Andre menepuk pundakku. "Sabar, Tom. Pasti ada jalannya." Fajar kemudian memberikan sebuah usul. "Gini aja, Tom. Di dekat rumah kakekku di daerah Condet ada seorang kiai yang katanya pintar. Namanya Kiai Haji Manaf. Banyak orang datang ke beliau kalau ada masalah-masalah aneh begini. Mau coba ke sana? Aku temenin." Tanpa pikir panjang, aku langsung setuju. Saat itu aku sudah berada di titik putus asa. Aku bersedia melakukan apa saja untuk mengakhiri teror ini. Harapanku satu-satunya kini tertumpu pada sosok kiai yang bahkan belum pernah aku temui sama sekali. Kami pun berjanji untuk berangkat ke sana keesokan harinya setelah aku pulang kerja. Keesokan harinya, seperti yang sudah direncanakan, aku, Fajar, dan Andre berangkat menuju kediaman Kiai Haji Manaf di Condet. Perjalanan terasa begitu lama, bukan karena jaraknya, tapi karena pikiranku yang kalut. Kami tiba di sebuah rumah sederhana, bergaya Betawi kuno, tepat saat azan asar berkumandang. Suasana di sekitar rumah terasa begitu teduh dan menenangkan. Kami disambut oleh seorang santri yang kemudian mengantar kami masuk. Di ruang tamu yang sederhana, seorang lelaki tua dengan wajah teduh dan janggut putih panjang sudah duduk menunggu di atas sebuah ambal. Beliau adalah Kiai Haji Manaf. Tatapan matanya begitu tajam, namun menenangkan. Seolah beliau sudah tahu maksud kedatangan kami. Belum sempat aku menceritakan apapun, Kiai Manaf sudah lebih dulu membuka suara dengan lembut. "Ada yang mengikuti kamu pulang, Nak Tommy," kata beliau. Aku, Fajar, dan Andre saling berpandangan kaget. "Kamu sudah mengganggu ketenangannya. Kamu tidak menghormati rumahnya." Kalimat itu menusuk langsung ke jantungku. Aku pun menceritakan semua kejadiannya dari awal. Mulai dari kesombonganku di warung Empok Mina, tindakanku meludahi pohon Kamboja, hingga teror yang aku alami setiap malam. Aku tidak menutupi apapun. Kiai Manaf mendengarkan dengan sabar. Sesekali mengangguk pelan. Wajahnya tetap tenang, tidak menunjukkan keterkejutan sama sekali. Setelah aku selesai bercerita, Kiai Manaf terdiam sejenak. Makhluk itu adalah penunggu pohon Kamboja tersebut. Dia merasa terhina dengan perbuatanmu. Jelas, Kiai. Dia tidak berniat jahat. Dia hanya ingin kamu menyadari kesalahanmu. Dia hanya ingin permintaan maaf. Kiai menatapku dalam-dalam. Dia hanya menunjukkan wujudnya padamu karena kamu yang mengundangnya. Lalu apa yang harus saya lakukan, Kiai?
Tanyaku dengan suara bergetar. Kiai Manaf tersenyum tipis. Kembalilah ke tempat itu. Waktu yang paling baik adalah saat maghrib. Waktu di mana kamu melakukan kesalahan itu. Datanglah dengan niat yang tulus untuk meminta maaf. Ucapkan permintaan maafmu dengan sungguh-sungguh. Insya Allah, jika niatmu tulus, Dia akan mengerti dan tidak akan mengganggumu lagi. Saran dari Kiai Manaf terasa seperti satu-satunya jalan keluar yang aku miliki. Meskipun rasa takut masih menyelimuti, ada sedikit harapan yang muncul di hatiku. Sore itu juga, setelah pamit dari kediaman Kiai, kami bertiga langsung kembali ke Cakung. Kami bertekad untuk melakukan apa yang disarankan oleh Kiai Manaf pada waktu maghrib nanti. Kami menunggu di warung Empok Mina yang sudah tutup. Jantungku berdebar tak karuan. Langit sudah mulai berwarna jingga, persis seperti hari di mana aku melakukan kesalahan itu. Fajar dan Andre terus memberikan semangat meskipun wajah mereka sendiri terlihat tegang. Bismillahim, niatin yang benar, kata Fajar sambil menepuk punggakku. Tepat saat suara adzan maghrib mulai terdengar dari musola, aku memberanikan diri. Ditemani Fajar dan Andre yang menunggu di dekat tembok, aku berjalan perlahan menuju pohon kamboja tua itu. Setiap langkah terasa berat. Suasana di sekitar terasa persis seperti waktu itu. Hening yang ganjil dan aroma bunga kamboja yang pekat. Aku berdiri di bawah pohon itu, di titik yang sama di mana aku pernah berdiri dengan angkuh. Kali ini aku berdiri dengan kepala tertunduk. Dengan suara yang sedikit bergetar, aku mengucapkan permintaan maaf. Saya minta maaf, ucapku lirih. Saya mengaku salah. Saya tidak sopan. Saya tidak bermaksud mengganggu. Tolong maafkan saya dan jangan ganggu saya lagi. Aku mengulang kalimat itu beberapa kali, mencoba mengucapkannya dengan setulus mungkin. Dari dalam hati, tidak ada jawaban. Tidak ada angin kencang, tidak ada suara aneh. Semuanya terasa normal. Setelah beberapa saat, aku merasa sedikit lebih lega. Aku merasa beban di pundakku sedikit terangkat. Mungkin permintaan maafku benar-benar telah diterima. Aku berjalan kembali menghampiri Fajar dan Andre. "Gimana?" tanya Andre cemas. Aku mengangguk pelan. Udah nggak ada apa-apa. Kami bertiga memutuskan untuk langsung pulang ke rumah masing-masing. Ada perasaan lega yang aneh, tetapi juga ada sedikit keraguan di dalam hati. Apakah semudah itu semuanya akan berakhir? Malam itu untuk pertama kalinya dalam seminggu, aku bisa merasakan sedikit ketenangan. Tidak ada lagi aroma kapur barus yang menyengat di dalam rumah. Aku juga tidak mendengar suara-suara aneh dari luar jendela. Suasana rumah terasa normal, seperti sebelum semua kejadian mengerikan ini dimulai. Aku merasa lega luar biasa. Aku bahkan bisa makan malam dengan lahap dan mengobrol ringan dengan orang tuaku tanpa ada perasaan was-was. Aku meyakinkan diri bahwa nasihat Kiai Manaf memang benar-benar manjur. Permintaan maafku yang tulus telah diterima dan dia telah pergi tidak lagi mengikutiku. Aku merasa seperti terlahir kembali. Sebelum tidur, aku sempat mengirim pesan singkat kepada Fajar dan Andre. "Aman bro, kayaknya udah beres," tulisku. Mereka pun membalas dengan pesan yang menunjukkan kelegaan. Malam itu,
Aku bisa tidur lebih awal dan lebih nyenyak dari hari-hari sebelumnya. Tidak ada mimpi buruk, tidak ada perasaan diawasi. Semuanya terasa damai. 2 hari berikutnya, semuanya berjalan normal. Aku bisa kembali fokus bekerja, bisa tertawa lepas bersama teman-teman, dan bisa tidur tanpa dihantui rasa takut. Aku mulai percaya bahwa episode teror dalam hidupku ini benar-benar telah berakhir. Aku bahkan mulai bisa menertawakan kebodohanku sendiri yang telah memicu semua ini. Pada malam ketiga, setelah permintaan maaf itu, aku merasa sangat lelah setelah seharian bekerja lembur. Pulang sekitar jam 10 malam dan langsung membersihkan diri, lalu merebahkan diri di kasur. Rasa kantuk langsung menyerang. Aku mematikan lampu kamar dan dalam hitungan menit aku sudah terlelap dalam tidur yang sangat pulas. Namun, ketenangan itu ternyata hanyalah jeda singkat. Sebuah ketenangan palsu sebelum badai yang jauh lebih besar datang. Aku tidak tahu bahwa apa yang akan aku alami selanjutnya akan jauh lebih mengerikan daripada semua teror yang pernah aku rasakan sebelumnya. Permintaan maafku ternyata tidak cukup, atau mungkin itu bukanlah permintaan maaf yang dia inginkan. Aku terbangun di tengah keheningan malam. Aku tidak tahu jam berapa, tapi aku yakin ini sudah lewat tengah malam. Suasana kamar terasa sangat dingin, tidak seperti biasanya. Aku terbangun bukan karena suara atau mimpi, melainkan karena sebuah perasaan aneh. Perasaan bahwa aku tidak sendirian di dalam kamar yang gelap gulita ini. Lalu aku menciumnya. Aroma itu kembali, aroma kapur barus. Tapi kali ini bercampur dengan bau tanah basah yang sangat kuat dan anyir. Aromanya begitu pekat hingga membuat nafasku sesak. Sumbernya terasa begitu dekat, seolah berasal dari dalam kamar ini sendiri. Jantungku langsung berdebar kencang. Ketenangan yang aku rasakan beberapa hari ini hancur seketika. Aku berbaring kaku di atas kasur, tidak berani bergerak sedikit pun. Mataku terbuka lebar, menatap langit-langit kamar yang gelap. Namun aku tidak berani menoleh kemanapun. Seluruh indera mataku menjadi waspada. Tiba-tiba, aku mendengar suara yang membuat darahku serasa membeku. Suara nafas yang berat dan serak terdengar persis di sebelah telinga kananku. Suaranya kering seperti udara yang melewati rongga yang kosong. Nafas itu begitu dekat. Aku bahkan bisa merasakan hawa dingin yang aneh di pipiku. Aku tahu dia ada di sana, berdiri atau mungkin berjongkok tepat di samping tempat tidurku. Ketakutan yang aku rasakan kali ini melampaui apapun yang pernah aku alami. Ini bukan lagi teror dari kejauhan. Ini adalah kehadiran langsung. Aku memejamkan mata sekuat yang kubisa. Bibirku terasa bergetar mencoba melafalkan doa. Keringat dingin mengalir deras membasahi seluruh tubuh. Aku tidak berani membuka mata. Aku takut dengan apa yang akan aku lihat jika aku membuka mata. Aku takut melihat wajah di balik kain kafan itu dari jarak yang begitu dekat. Kemudian aku merasakannya. Sesuatu menekan ujung kasurku di dekat kakiku, seolah ada seseorang yang baru saja duduk di sana. Kasurnya sedikit bergoyang karena beban itu. Aku tetap memejamkan mata, menahan nafas. Aku hanya bisa pasrah, membeku dalam teror sunyi, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya di dalam kamarku yang gelap. Dan cerita ini berhenti di sana. Karena sampai detik ini, aku tidak tahu apa yang terjadi setelahnya. Aku hanya tahu dia tidak benar-benar pergi.
Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan tentunya semakin mencekam dan horor. Semoga terhibur. Terima kasih.